Halo, selamat datang kembali Bapak Ibu di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis tes pada PLTI TPDA sertifikasi dosen. Pada video ini kita akan membahas kemampuan numerikal khususnya pada kemampuan word problem atau soal cerita. Soal cerita yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai merupakan salah satu bentuk soal yang paling sering keluar pada tes numerikal TPDA PLTI sertifikasi dosen. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Berikut ini adalah soal-soal yang akan kita bahas, yaitu tentang penjahit dan banyak kemeja yang bisa dia selesaikan, kemudian tentang pekerjaan dan waktu kerja, lalu tentang pabrik yang membutuhkan solar berapa minggu, lalu yang keempat adalah tentang pekerjaan bangunan ya, kemudian yang kelima adalah tentang kendaraan, dan yang keenam adalah tentang beberapa ekor sapi menghabiskan makanan dalam beberapa hari. Dari banyak soal ini, saya sudah pilihkan ada yang merupakan perbandingan senilai, ada pula yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal-soal perbandingan itu teman-teman, langkah pertama yang paling harus kita ketahui adalah kita bisa membedakan apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai. Jika kita salah menentukannya, maka kita akan salah dalam menjawabnya. Oke, sekarang saya kasih materi dulu secara ringkas tentang perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Lalu kemudian kita gunakan itu untuk menyelesaikan soal-soal yang tadi. Oke, mari kita lihat. Perbandingan senilai yaitu perbandingan yang jika salah satu unsur mengalami kenaikan, maka unsur yang lain juga mengalami kenaikan. Misalkan kita kasih contoh perbandingan senilai adalah alat listrik misalnya ya. Misalnya alat listrik yang watt ya. Nah, misalkan tentang wattnya. Nah, ada sebuah alat listrik yang punya watt misalkan 50 watt gitu ya, 50 watt. Lalu kita bandingkan dengan biaya. Untuk alat listrik dengan 50 watt, maka jika dipakai misalkan dalam waktu 1 bulan, misalkan setiap hari, maka dia akan menghabiskan biaya listrik token PLN itu, misalkan 50.000. Nah, lalu jika wattnya ini ditambah, gitu ya, ada alat listrik lain, tapi wattnya tinggi, misalkan 80 watt gitu. Nah, apakah biaya listriknya makin naik? Tentu jawabannya iya, gitu ya. Nah, ini artinya jika wattnya makin naik, gitu ya, maka biayanya juga makin naik. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan perbandingan senilai. Artinya, jika wattnya ini unsur yang pertama naik, maka unsur yang kedua juga naik. Ya, itu senilai. Lalu ada perbandingan berbalik nilai. Sesuai dengan namanya, berbalik nilai ini berarti jika satu unsur mengalami kenaikan, maka unsur yang lain akan mengalami penurunan. Misalnya tentang anggota keluarga ya, banyak orang gitu ya dalam satu keluarga. Dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air ya. Nah, waktu menghabiskan air ya. Misalkan dalam satu keluarga ada 6 orang. 6 orang ini itu airnya habis dalam waktu 2 hari. Nah, gitu ya. Ini 6 orang. Lalu kalau orang yang bertambah, misalkan ada tamu 4 orang, sehingga orang di dalam rumah itu ada 10. Kira-kira air itu habisnya makin lama atau makin cepat? Tentu jawabannya makin cepat ya. Tentu ini mungkin ya 1 hari atau 1, sekian hari gitu ya. Nah, pada kasus ini, jika orang yang bertambah dari 6 menjadi 10, maka waktunya itu berkurang. Yang tadinya 2 menjadi 1, sekian. Jadi, yang satu naik, sedangkan yang satu lagi turun. Jadi, terbalik gitu ya. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, ini harus diketahui dulu teman-teman. Ini senilai atau berbalik nilai, baru kita bisa menyelesaikan soalnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau kita sudah tahu dia senilai atau berbalik nilai? Caranya gampang. Coba perhatikan contoh kita yang ini. Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu?
Nah, berarti ini ceritanya tentang hari, itu ya teman-teman ya, tentang hari. Kemudian satu lagi tentang banyaknya kemeja ya. Ini kemeja, nah, sebanyak 20 buah. Oke, caranya pertama, kita harus jadikan dia dalam bentuk pecahan ya, perbandingan. Oke, yang pertama itu ada keterangan tentang hari. Jadi dia ada 5 hari, satu lagi tentang kemeja, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang 5 hari, kita tulis saja sini, 5 hari, maka dia mampu menyelesaikan 20 kemeja. Oke. Nah, sebelum kita tentukan nih, kita harus buat per gini, teman-teman. Nah, 5 per berapa, lalu berapa per berapa gitu. Tapi kita tentukan dulu dia senilai atau berbalik nilai. Oke, kalau 5 hari dia bisa selesaikan 20 kemeja. Kira-kira kalau harinya ini ditambah menjadi 2 minggu, kan bertambah itu. Kemejanya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak ya. Jadi kalau harinya makin banyak, kemejanya pun makin banyak. Maka ini perbandingan senilai ya. Nah, kalau dia senilai, maka tempatkan dia senilai juga. Jadi gini maksudnya, ini 5 hari selesai 20 kemeja. Nah, ini senilai ini, sama-sama pembilang, sama-sama di atas taruhnya ya. Nah, lalu berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? 2 minggu ini kan cerita tentang hari ya. Nah, kalau cerita tentang hari, tempatkan sama hari. Jadi 5 hari, 2 minggu. Tapi 2 minggu ini kita ubah dulu berapa hari. 2 minggu itu adalah 14 hari. Nah, taruhnya di sini 14. Ingat, ini yang pertama itu tentang hari ya. Ini sudah kita kasih judul. Lalu yang kedua tentang kemeja. Nah, pertanyaannya berapakah kemejanya? Kan di sini nih pertanyaannya. Nah, ini teman-teman bikin sama dengan. Jadi, 5 per 14 sama dengan 20 per berapa gitu ya. Tanda tanya. Oke, ini boleh saja teman-teman misalkan X atau A atau apa bebas ya. Nah, kalau sudah ketemu pecahannya seperti ini teman-teman, itu gampang. Caranya adalah dengan kali silang nih gini. Oke, ya teman-teman kalikan itu. Nah, sehingga yang ditanyakan ini berapa kemeja itu? Jawabannya adalah kalau udah ketemu pecahnya berarti 14 dikali 20 dibagi dengan 5. Teman-teman lihat aja yang persilangan yang ada mana? Ini 14 dengan 20. Nah, yang nggak kena kan 5 ya. Berarti 5 itu jadikan di bawah per gitu ya. Nah, cara membaginya ya jangan dikalikan dulu nih 14 kali 20. Besar. Teman-teman bagi dulu. Ada nggak yang bisa dibagi dengan 5? Oh, ada 20 gitu ya. 20 bagi 5 itu dapatnya 4. Nah, berarti 14 kali 4. 14 kali 4 itu hasilnya adalah 56. Nah, berarti tanda tanya ini yang tadi di sini itu jawabannya adalah 56. Artinya kemeja yang bisa kita buat dalam waktu 2 minggu itu adalah 56 kemeja. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, gampang ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat soal berikutnya. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang ya, berarti ini cerita orang gitu. Oke, dalam waktu 4 hari, berarti ini hari satuannya ya. Nah, nanti ketika tes teman-teman nggak harus tulis ini ya, nah, karena menghabiskan waktu. Diingat saja 8 orang. Oke, tulis di sini ada per 8 orang. Nah, lalu kita tentukan nih, ini senilai atau berbalik nilai gitu ya. Kalau 8 orang selesainya 4 hari. Lalu berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Berarti harinya kan turun teman-teman ya. Makin cepat turun dari 4 ke setengah itu turun angkanya. Nah, kalau dia pengen pekerjaannya selesai dalam waktu lebih cepat, kira-kira orangnya makin besar, makin banyak atau makin sedikit? Tentu jawabannya makin banyak gitu ya. Nah, berarti orangnya makin banyak, tapi harinya semakin sedikit. Kan terbalik. Berarti ini berbalik nilai. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, caranya kita balik. Kan di sini 8 orang dalam waktu 4 hari. Kalau kasus yang tadi 4-nya di sini ya. Ini artinya 8 orang butuh 4 hari. Tapi karena ini berbalik nilai, maka 4-nya jangan ditaruh di atas, ditaruhnya di bawah. Oke. Jadi 8 orang butuh waktu 4 hari. Nah, caranya begitu teman-teman, bedanya yang tadi. Kalau tadi 5 hari 20 kemeja, senilai sama-sama di atas, gitu ya. Tapi kalau berbalik nilai, yang satu di atas, yang satu di bawah. Oke ya. Nah, itu berbalik nilai. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Nah, setengah hari ceritanya kan setengah, berarti setengahnya di sini. Karena ini tentang hari, taruhnya di hari ya. Oke, kasih sama dengan. Berarti yang belum ada apa? Di sini ya.
tanda tanyanya yang mau kita cari tuh. Oke, kalau sudah ketemu kayak gini, caranya sama persis kayak tadi, kalikan yang dia bersilangan. Oke, sehingga di sini jadinya 4 dikali 8 dibagi dengan setengah. Nah, setengah di sini ya, kan dia nggak ada pasangan ya. Nah, ini caranya. Boleh 4 kali 8 karena kecil berarti 32. 32 per setengah. Per itu teman-teman artinya adalah bagi. Berarti 32 dibagi dengan setengah. Dalam matematik, bagi itu boleh kita ganti menjadi kali. Kali, tapi kalau kita ganti kali, maka ini kita balik. Gitu ya, kita balik menjadi 2 per 1. Oke. Nah, caranya 32 kali 2 itu adalah 64 bagi 1. Ya, 64 bagi 1 ya 64 ya. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jadi gampang ya teman-teman ya. Jadi cara menyelesaikannya, perbandingan itu cukup teman-teman buat kayak gini saja. Per. Lalu kalikan yang silang, bagi yang satu lagi. Hanya teman-teman harus pas dulu menentukan ini. Apakah senilai atau berbalik nilai. Kalau salah, ya, kalau kebalik tadi 4-nya yang di atas, maka jawaban teman-teman jadi salah gitu. Oke, untuk lebih mahir mari kita lihat soal berikutnya. Baik, ini adalah soal kita yang ketiga. Saya tidak akan tulis rinci-rinci seperti tadi teman-teman. Biar teman-teman terbiasa lebih cepat ya. Nanti gunakan cara seperti ini waktu tes. Oke, pabrik menyiapkan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 ketel. Jadi ketelnya awalnya ada 4, kemudian menjadi 16. Yang 4 tadi itu butuh waktu 6 minggu untuk memanaskannya ya. Nah, kira-kira kalau 16 ketel butuh waktunya itu makin banyak atau makin sedikit teman-teman? Semakin banyak ya. Nah, sehingga ketelnya makin banyak, minggunya juga makin banyak. Berarti ini senilai, gitu ya. Nah, berarti 4 buah ketel, kita tulis ini, 4 buah ketel butuh waktu 6 minggu. Nah, mereka karena senilai sama-sama di atas, jangan dibalik gitu ya. Nah, 4 buah ketel butuh waktu 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan 16 ketel? Nah, 16-nya taruhnya di sini. Jangan kebalik teman, jangan di sini. Kalau di sini jadi salah gitu ya. Nah, ingat ketel sama ketel. Tadi kan yang 4 ini kan ketelnya. Nah, 16 juga ketelnya. Lalu 6 minggu. Nah, yang ditanya berapa minggu. Oke, ini jadikan sama dengan. Nah, kalau begini kan teman-teman bisa lebih cepat. Nggak perlu nih ditulis ini ketel minggu. Nggak perlu ya. Nah, sekarang caranya adalah kali silang. Nih, yang ada angkanya 16 dengan 6 ya. Berarti ini menjadi 16 dikali 6 dibagi dengan yang nggak ada pasangannya, 4. Oke. Nah, caranya jangan dikali. Bagi dulu kalau bisa. 16 dibagi 4. Itu dapatnya adalah 4. Lalu 4 kali 6 dapatnya adalah 24. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, lihat teman-teman, yang kita coret hanya ini. Sedikit kan? Ya, ini bisa cepat gitu ya. Asalkan teman-teman pas nih bikin ininya. Ininya harus pas dulu. Ya, salah posisi, salah jawaban. Oke. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang 3 soal sebelumnya, teman-teman ya. Tapi cara konsepnya sama. 8 pekerja bangunan membutuhkan 12 hari untuk membangun pondasi gedung. 8 pekerja butuh 12 hari. Berapa tambahan pekerja? Nah, ini kata kuncinya, tambahan ya, yang dibutuhkan untuk membangun pondasi dalam 2 hari. Menurut teman-teman ini senilai atau berbalik nilai? Ya, benar. Ini adalah berbalik nilai karena harinya makin sedikit, ya, dari 12 menjadi 2. Kalau harinya makin sedikit, pekerjanya harus makin banyak atau makin sedikit? Tentu harus makin banyak, ya. Jadi pekerja makin banyak, harinya makin sedikit. Terbalik, berarti ini berbalik nilai. Kalau begitu kita menuliskannya begini. 8 pekerja itu butuh 12 hari. 12-nya jangan di atas, tapi di bawah. Terbalik ya. Nah, 8 pekerja butuh 12 hari. Lalu berapa tambahan pekerja untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Nah, hari tadi kan yang di sini ya, yang 12. Berarti duanya taruh di sini. Nah, yang ditanyakan di sini berarti. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti kayak tadi, kita kali silang 8 kali 12 gitu ya. Berarti 8 kali 12 per 2. Nah, kita bagi. Mana yang kita bagi? Boleh 8 bagi 2, boleh juga 12 bagi 2. Yang bagus mana, Pak? Yang bagus 12 bagi 2.
supaya ini jadi 6. Sehingga kita mengalihkan satuan. 8 kali 6 itu adalah 48. Oke, jawabannya, tidak ada, Pak. Nggak ada 48, Pak. Ya, nggak ada gitu ya. Karena dia bukan tanya berapa pekerjanya. Yang dia tanya adalah tambahan pekerja. Oke. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kalaulah tadi E-nya 48, mungkin orang tertipu, orang akan jawab 48, ya. Tapi lihat soalnya, dia bukan tanya berapa pekerja yang dibutuhkan, bukan gitu ya. Kalau ditanya berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangunnya dalam 2 hari, benar jawabannya 48. Tapi karena pertanyaannya tambahan pekerja. Nah, tadi pekerjanya sudah ada 8 di sini ya. Sedangkan yang dibutuhkan 48. Berarti tambahan yang dibutuhkan itu adalah 40. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu konsepnya yang tadi saya bilang senilai berbalik nilai, teman-teman cuma perlu buat pecahan kayak gini. Nah, nyarinya gampang sekali ya, gampang sekali. Oke, nah soal berikutnya adalah ini. Ini tentang jarak yang bisa ditempuh dengan liter. Nah, saya tidak akan selesaikan ini. Silahkan teman-teman kerjakan sendiri sebagai latihan. Nanti tulis jawabannya di komentar. Ini soal yang pertama. Lalu soal yang kedua yang teman-teman harus kerjakan adalah ini. Ini tentang banyaknya sapi dengan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan. Oke, untuk teman-teman ada 2 tugas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Selesaikan keduanya, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Insya Allah pada video berikutnya saya akan bahas 2 soal ini. Kemudian ditambah 1 soal lagi, saya akan bahas tentang perbandingan yang lebih hot gitu ya. Yang lebih sulit, yaitu tentang cerita proyek yang sudah berjalan beberapa hari, lalu berhenti. Berhenti misalkan 5 hari. Nah, berapa orang yang harus ditambah supaya selesai tepat waktu? Kan banyak teman-teman ya soal seperti itu. Nah, saya akan bahas itu pada video berikutnya disertai dengan 2 latihan ini. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan numerikal, khususnya pada kemampuan word problem. Pada video-video yang lain, kita juga membahas kemampuan tes yang diujikan pada TPDA PLTI sertifikasi dosen. Silakan Bapak Ibu lihat pada playlist belajar TKDA atau belajar TPDA. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti tes PLTI TPDA sertifikasi dosen. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, and share kepada teman-teman lain jika video ini dirasa bermanfaat.